Pemirsa Ayo Hidup Sehat, mungkin sebagian dari Anda masih bertanya-tanya, apa itu vitiligo? Vitiligo merupakan kondisi hilangnya pigmentasi warna pada kulit. Hilangnya warna kulit sering terjadi pada bagian punggung tangan, wajah, dan juga ketiak. Vitiligo sendiri dapat menyerang semua umur, namun beberapa penelitian mengatakan bahwa sebagian besar penyakit ini menyerang usia kurang dari 20 tahun. Salah satu gejala dari penyakit ini adalah timbulnya bercak putih pada bagian tubuh tertentu yang terkena sinar matahari seperti tangan, kaki, lengan, dan wajah. Orang yang menderita vitiligo sering kali dikucilkan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan merasa takut dan tertular akan penyakit tersebut. Lalu apakah vitiligo ini merupakan penyakit menular? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Nah pemirsa, tadi kita udah lihat tayangan tadi dan kita tahu bahwa mungkin beberapa dari kita pernah melihat hal yang sama. Dan kita mungkin takut dan berkata bahwa oh jangan-jangan ini panu. Padahal sebenarnya tentunya bukan, karena kita takut jadi akhirnya takut bersalaman, takut berpelukan, takut berinteraksi sama orang-orang yang punya bercak-bercak putih seperti itu. Nah sebenarnya apakah perlu kita menghindari orang seperti itu sampai sejauh itu? Mungkin kita pernah lihat juga ya? Iya pernah, karena kan juga ada beberapa model luar yang udah top model banget. Bahkan dia tuh yang punya bercak simetris sekali dok. Dan itu tapi jadi kebanggaan buat dirinya sendiri. Akhirnya itu gimana sih dok? Sebenarnya penyebabnya? Sudah ada sama kita Dr. Atika, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dr. Atika, selamat siang. Tadi kita udah lihat tayangan tadi dan tadi Dita juga udah lihat tuh katanya. Iya, jadi benar memang tadi yang sudah ada di Viti itu adalah gambar secara visual penyakit yang namanya vitiligo. Nah, kadangkala itu yang suka secara sosial ya pasien-pasien yang mengidap penyakit vitiligo itu merasa seperti jadi kayak dijauhin, mereka jadi kayak takut dengan orang-orang penyakit vitiligo seperti kayak, aduh nanti nular, enggak, sebetulnya vitiligo itu tidak menular dan juga tidak berbahaya, bukan termasuk keganasan, gitu ya. Jadi memang bisa muncul di usia dini dan juga bisa sampai berjalan sampai usia dewasa. Jadi seperti itu hanya kelainan. Ya, jadi kelainan di sel melanosit. Jadi itu sel melanosit adalah sel yang penghasil pigmen. Jadi dia selnya itu rusak. Jadi dia nggak bisa menghasilkan lagi si sel pigmen. Akhirnya itu muncullah si bercak putih itu. Gitu. Jadi seperti albino, tapi nggak seluruhnya albino ya, gitu. Kalau albino itu adalah mutasi gen. Jadi gennya itu ada perubahan atau kerusakan. Nah, kalau ini beda lagi kerusakannya di selnya. Nah, penyebabnya memang complicated ya, banyak sekali untuk vitiligo. Nah, salah satunya autoimun. Jadi imunnya diri sendiri itu menyerang sel-sel sehat. Seperti itu. Jadi salah satu sel yang melanosit tadi ya, penghasil pigmen. Seperti itu. Nah, ini ada kita langsung masuk ke fakta mitos ya dok. Oke. Vitiligo ini bisa menyerang siapa aja dan dia itu nggak mengenal usia, bener atau? Ya, fakta, itu fakta. Oh, itu fakta? Ya, jadi vitiligo itu bisa menyerang dari usia kelahiran sampai dewasa. Oh, berarti walaupun umur sekarang ini tuh masih bisa terserang? Bisa, jadi memang kalau untuk yang paling sering rata-rata itu vitiligo itu muncul di usia 20, kisarannya sampai 40. Itu yang paling banyak untuk rata-rata munculnya vitiligo. Itu penyebabnya apa sih dok sebenarnya? Penyebabnya adalah multifaktor, artinya faktornya itu banyak. Jadi genetik ya, ada genetik dan non-genetik. Jadi kalau genetik pastinya memang dia turunan. Jadi memang kalau misalnya orang tuanya vitiligo, pasti 20-40% anaknya bisa terkena. Kemudian kalau yang non-genetik artinya tidak ada unsur genetik, bisa sebabkan karena radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Jadi kalau kita banyak di luar, terus kita terkena polutan. Oh iya. Itu bisa. Polusi. Ya, polusi itu bisa. Terus kemudian juga kita mengkonsumsi obat-obat atau bersinggungan terus dengan bahan-bahan toksik, itu juga bisa. Bahan toksik ini seperti apa nih? Bahan toksik misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita cat rambut misalnya ya, itu kan bahannya itu kan selalu misalnya yang suka di salon memang pengecat rambut, dia selalu berhubungan kan dengan yang cat-cat rambut. Itu kalau memang sering sekali dan misalnya tidak menggunakan handscoon bisa loh sebagai pemicu ya, sebagai untuk pemicu. Yang non genetik ya. Oh jadi harus lebih hati-hati juga ya dok ya? Benar sekali gitu. Oke, nah, kalau misalnya dok ya, kalau ngomong-ngomong penyakit vitiligo ini sebenarnya itu kalau untuk yang apa ya, apalagi selain yang harus dihindari gitu penyebabnya? Yang jelas gini, kalau vitiligo itu memang selain tadi yang genetik dan non-genetik ya, dia harus memperhatikan faktor pencetus. Faktor pencetusnya tuh apa aja sih? Dia bisa, salah satu adalah faktor sinar matahari. Karena di vitiligo itu mempunyai namanya fenomena Kupner. Artinya apa tuh fenomena Kupner? Jadi kalau dia terkena trauma, terkena gesekan,
atau kena paparan yang terus berulang, itu bisa memicu munculnya vitiligo. Apalagi yang sudah ada faktor genetik, itu akan lebih mudah sekali kalau munculnya. misalnya kita sering yang ada kan kalau misalnya kita lihat ke pantai ini ada orang-orang yang sering berjemur itu juga memicu, Dok. Kalau berjemur dia kan hanya misalnya vacation aja. Tapi kalau memang dia pekerjaannya di bawah matahari seperti mau contoh petani, nelayan, itu bisa kansnya besar. Bisa. Atau memang misalnya bekerja di tambang batu bara misalnya, ya itu kan toksik sekali kan untuk batu baranya, itu bisa memicu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bisa bedain nih, tadi kan katanya vitiligo ini kayak penyakit panu. Apa yang bisa beda ini? Contoh bercaknya seperti apa? Ya, berbeda sekali sebetulnya. Jadi kalau bercak yang namanya vitiligo itu putihnya kayak putih susu atau kapur. Putih banget dan sangat-sangat jelas. Kayak luka bakar gitu, Dok? Menyerupai, cuman dia benar-benar kalau luka bakar kan semakin kesini tuh nanti ada titik-titik hitam, udah mulai ada pigmennya lagi ya. Cuman kalau yang namanya vitiligo dia tetap aja putih bakar, bisa melebar dan tambah banyak. Nah itu benar-benar batasnya tegas antara kulit sehat dengan warna putih. Tapi kalau panu, dia cenderung warnanya itu samar. Jadi samar dan bentuknya itu tidak yang seperti jelas banget batasnya, itu nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat bisa membedakan. Benar-benar putih dan khasnya adalah lokasi, jelas. Jadi kalau vitiligo, kalau di wajah paling sering adalah di daerah dekat bibir, di daerah samping ujung papasan udung, terus kemudian mata. Nah, kemudian juga untuk di tangan biasanya di daerah yang persendian. Kenapa? Dia daerah-daerah yang trauma. Daerah siku, lutut, kaki. Nah, baik, ini memang salah satu hal yang paling sering orang salah nih, karena mereka pikir bahwa ini orang yang panu vitiligo, itu yang vitiligo panuan ternyata ya. Itu padahal ini dua hal yang sangat berbeda banget nih. Dua hal yang berbeda, tapi nggak berarti kemungkinan sih kalau orang vitiligo juga terkena panu juga bisa ya, cuman tapi pasti berbeda. Jadi tadi udah ada di Viti ya bahwa gambarnya benar-benar putih sekali dan kontras dengan kulit dasar. Nah, itu pasti berbeda. Betul banget. Coba kita lihat bagaimana tayangan orang yang tadi hidup dengan vitiligo. Lihat tayangan berikut ini. Dunia modeling tak hanya tentang bagaimana para wanita cantik dengan tubuh semampai berlenggak-lenggok mengenakan pakaian dan riasan memukau. Namun ada banyak cerita menarik untuk disimak di dalamnya. Salah satunya berasal dari Winnie Harlow atau yang dikenal dengan Chantel Winnie. Jika selama ini paradigma model adalah wanita cantik, berkulit putih, tinggi, dan sempurna, maka tak demikian halnya dengan Winnie. Ia memulai karir pada usia 17 tahun. Dengan vitiligo yang dialaminya, jarang ada klien yang berminat bekerja sama. Mereka sudah terlanjur menganggap remeh Winnie dengan kulitnya yang tak merata. Namun, bagi model eksotis ini, warna kulit bukanlah sesuatu yang harus ditutupi. Winnie kerap menolak bila ada yang merekomendasikan untuk meratakan warna kulitnya dengan alas bedak atau sejenisnya. Ia ingin menjadi diri sendiri. Inilah yang membuat Winnie bertahan sebagai seorang top model, karena cantik tak sebatas hanya paras, tapi juga kecantikan dari dalam yang selaras. Oke, jadi salah satu contoh yang luar biasa sebenarnya. Hebat sekali dia bisa tetap bertahan dan eksis ya. Dia dengan percaya diri bisa menunjukkan bahwa memang oke, saya vitiligo tapi saya bisa berprestasi gitu kan. Jadi memang permasalahan vitiligo itu kan satu, dia sebetulnya tidak bahaya. Cuma permasalahan adalah dia gangguan secara kosmetik. Jadi apa yang diganggu? Rasa percaya diri. Secara sosialnya pasti kalau yang tadi bagus banget, top banget. Jadi dia bisa membawa dirinya seakan-akan seperti orang normal, ya kan? Dan itu harus ditiru banget. Karena yang terjadi adalah pasien vitiligo yang terus-menerus terjadi itu apa? Depresi. Karena depresi merasa tidak pede kan dengan kondisi kulitnya seperti itu. Nah, Dok, kalau misalnya ngomong-ngomong nih, karena kan di dunia sosmed sekarang tuh banyak banget yang menjual krim tuh banyak banget. Nah, pemakaian krim ini ya, Dok ya, kalau yang secara kita acak, kita nggak tahu nih krimnya apa, itu tuh juga dapat menyebabkan pemicunya penyakit vitiligo ini. Itu fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Kenapa tadi saya sebutkan kan bahan-bahan yang sifatnya toksik dan memang bukan seharusnya untuk kulit, itu akan memicu munculnya vitiligo. Karena nanti ada namanya stres oksidatif, jadi itu patogenesis salah satu dari vitiligo, itu menyebabkan nanti kerusakan dari si sel melanosit itu tadi. Itu pemicu, karena kalau pakai krim nggak mungkin sehari 2 hari. Pasti akan terus, dan karena nggak tahu isinya, oh bagus putih, padahal sebetulnya kandungannya tidak untuk kulit misalnya. Campur-campur Gitu. malah kadang-kadang. Karena sok tahu kan, jadi oh ini serem campur banget ini biar makin putih. Zaman sekarang kebalik kok, yang putih pengen jemur, yang lebih gelap pengennya putih. Benar, Dok. Malah berbahaya jadinya
ya. Sebenarnya harusnya percaya diri aja. Percaya Kalau diri memang aja. ternyata memang Iya. perlu untuk misalkan merawat tubuh, merawat kulit, sebaiknya memang dengan dosis dan bahan yang sesuai. Benar sekali dok. Jadi langsung aja ke dokter ya, ke dokter kulit. Iya. Jadi lebih jelas ya Iya, dok. jadi ya. memang kalau vitiligo itu terapinya disesuaikan dengan jumlah dari vitiligonya. Jadi kalau memang misalnya jumlahnya sedikit, biasanya ada krim khusus. Tapi nanti kalau semakin banyak, nanti ada namanya fototerapi. Jadi disinar. Jadi obatnya juga sebetulnya sinar juga, tapi sinar menyerupai matahari UVB ya. Tapi sinar yang dosisnya terpantau dan berapa lamanya juga terpantau begitu. Dan kalau penyakit vitiligo ini itu bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Ya, jadi ini sebetulnya vitiligo ini adalah sifatnya progresif. Kalau dia luasnya kurang dari 20% dari seluruh tubuh, biasanya ada perbaikan dalam terapi. Ya, jadi memang yang putih-putih itu bisa muncul lagi pigmennya. Terapi pigmen gitu. Iya, tapi biasanya kalau lebih dari 50% memang agak sulit ya. Jadi biasanya akhirnya ada terapi khusus malah semua diputihkan. Dan seperti misalnya kalau untuk orang yang terserang penyakit vitiligo ini, sebenarnya apa sih kayak tanda-tandanya gitu? Apakah dia merasa panas? Kadang kan ada kalau misalnya sakit kulit merasa gatal. Nah, terus penyakit kulit itu terasa panas gitu. Itu sebenarnya apa jadi nih, kalau Dok? vitiligo secara rasa yang dirasakan pasien itu nggak ada, cuman dirasakan nggak, kok tiba-tiba ada bercak putih. Awalnya mungkin merasa itu kok aku panuan ya, tapi semakin lama semakin jelas, akhirnya kan browsing biasanya. Nah, dan kemudian kalau kadang ada yang terasa gatal, tapi mayoritas sih nggak merasakan apa-apa, cuma mayoritas merasakan nggak pede. Nggak pede dengan keluhannya itu karena biasanya di daerah yang terpapar matahari, yang terbuka. Dan kadang-kadang Seperti juga ada gangguan pada mata juga kadang-kadang ya. Bisa, Dia nggak tahan bisa. silau karena ada Iya. peradangan pada selaput mata juga. Betul, sebenarnya pada jadi dia orang yang sifatnya vitiligo ini. fotosensitif ya. Karena dia kan autoimun, jadi sebenarnya Betul. kekebalan tubuh kan di seluruh tubuh ada. Iya, Jadi akhirnya betul, itu bisa betul. ada di tempat lain selain kulit Iya, sebenarnya ya, jadi memang Oke, selain ya. kulit, mukosa dan mata gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Atika tadi Oke, sudah memberikan sama-sama. wawasan yang mengenai vitiligo. Jadi sekarang jangan lupa ya bahwa vitiligo dan panu itu hal yang berbeda. Jangan minder, dan juga bagi orang lain di sekelilingnya tolong juga jangan bantu Ya, jangan juga jangan terlalu menjauhi ya. jauh. Betul, Sebenarnya nggak betul. apa-apa ini ya, tenang Ya. saja. Oke, saat lagi kita masih punya tetap informasi, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat, tadi kita udah dapat banyak informasi ya. Kalau misalkan kita tadi boleh mengkonsumsi jahe, tanda jahe merah itu juga punya anti-inflamasi, dia punya anti peradangan. Tapi harus tetap hati-hati emang kalau minum jahe ini jangan dicampur dengan obat-obat lain karena interaksinya kita nggak tahu tuh. Kadang-kadang kalau dicampur malah berbahaya buat tubuh. Tapi kalau diminum sendiri, kadang-kadang kalau kita lagi mungkin demam, lagi mungkin pilek, boleh aja minum jahe karena dia memang punya manfaat kesehatan yang sudah terbukti. Dan tadi juga kita udah bahas mengenai vitiligo. Udah tahu tadi ya bedanya vitiligo sama panu ya. Dan ternyata tuh beda ya sama Iya. panu ya. Tapi aku seneng banget sih hari ini kayak banyak banget informasi baru yang aku nggak tahu sebelumnya, kayak jahe contohnya. Ternyata kan kayaknya itu menyehatkan, tapi ternyata ada juga pantangan buat beberapa penyakit tertentu yang Iya, tadi kan. benar, hati-hati Itu kayak seneng banget. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh kalau aku pengen bagi-bagi sih sama buat pemirsa semua ini gimana Buat sih? nenek di rumah juga ya. Iya. Tadi kan buat nenek juga gitu ya, supaya jahenya bisa membuat dia anti nyeri ya gitu. Oke, tapi kalau misalkan mau dibagi pada orang-orang lain dan tadi tidak sempat menyaksikan acara ini, bisa saksikan di viva.co.id dan kita akan kembali lagi besok hari. Rita masih ada ya? Iya, Oke, masih. kita pamit undur diri. Saya Dr. Vita Damai. Saya Dita Farana. Indonesia, ayo hidup sehat. Sehat.